Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Kenapa sih umat Islam marah kalau misalnya wujud Nabi Muhammad digambar? Ya, jadi gini, Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu adalah manusia suci, tidak ada cacatnya sama sekali, termasuk wajahnya dan penampilannya. Tidak ada orang yang bisa melukiskan wajah Nabi yang sebenarnya seperti apa, tidak ada. Seperti keterangan-keterangan di dalam hadis atau di dalam cerita-cerita itu sifatnya hanya general aja. Nah, karena dia general, tidak spesifik, maka orang tidak berani melukiskan. Tidak ada ciri-ciri yang jelas gitu maksudnya gitu ya. Gini, meskipun cirinya jelas, misalnya sekarang gini, Nabi itu alisnya tebal misalnya gitu kan. Tapi setebal apa kan? Nanti kalau kita salah menggambarkan itu kan tidak boleh juga gitu ya. Karena Nabi itu manusia yang luar biasa suci. Dan bumi dan seisinya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi Muhammad SAW. Satu itu. Kemudian yang kedua juga di dalam Islam itu sebelum Islam ada, orang-orang itu memuliakan orang-orang suci, memuliakan nabi-nabi dan mengangkat lama-lama menyembah. Terjadi pengkultusan maksudnya nggak? Nah, pertama kultus, lama-lama disembah sebenarnya. Ya kan, dan itu sudah terjadi banyak nabi-nabi yang disembah itu. Makanya dalam Islam untuk menghindari itu, maka tidak boleh membuat lukisan nabi. Termasuk juga lukisan sahabat yang 4 itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena mereka adalah sahabat yang diagungkan gitu. Dan untuk memastikan itu bahwa Tuhan itu hanya satu, Esa, itu ada di dalam Quran surat Kahfi, ya kan, ayat yang terakhir yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membuat pernyataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana basyarum mislukum. Katakanlah ya Muhammad bahwa sungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tapi saya ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian, sungguhnya Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu Esa. Terus faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jika orang itu menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal kebaikan dan tidak menyembah kecuali Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mempersekutukan Allah. Jadi siapa yang mempersekutukan Allah, dia tidak akan bisa berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah. Begitu. Apakah kutukan itu ada di dalam Islam? Kutukan dari siapa? Ya, kutukan dari manusia ke manusia misalnya. Ya. Kan biasanya kutukan datangnya dari manusia ke manusia kan. Ya, kalau kutukan misalnya sih. Apa namanya, orang tua mengutuk anaknya, karena istilah kutukan ini kan kutukan yang permintaan buruk gitu kan. Nah ya, sumpah gitu. Ya, ya, kalau kutukan orang tua kepada anak mungkin bisa, atau kutukan Allah kepada makhluknya, kepada manusia terutama. Bisa aja terjadi. Itu ada gitu ya? Ada lah. Tapi itu kan terbatas ya. Artinya terbatas itu misalnya kutukan orang tua kepada anaknya karena dia sudah tidak tahan melihat perilaku anaknya yang sangat menyimpang atau merendahkan dia atau gimana gitu. Harusnya orang tua menahan untuk itu karena kasihan anaknya ini dikutuk. Karena ujung-ujungnya pasti orang tuanya menyesali juga ya, karena kan kasihan anaknya kan. Kasihan anaknya. Karena nanti kalau terjadi sesuatu kepada anaknya tentu dia akan menyesal gitu kan. Berarti kutukan itu ada, tapi yang dari Tuhan langsung ke manusia satu, yang kedua dari orang tua ke anak gitu. Dari orang tua ke anaknya bisa. Nah, selain itu? Yang lainnya ya enggak ada. Kalau kutukan itu artinya doa yang jelek, ya mungkin aja setiap orang bisa aja mengusulnya, ya kan. Kalau doa yang jelek, tapi kan tidak selalu doa jelek itu dikabulkan gitu ya. Tidak selalu dikabulkan. Semua itu atas kehendak Allah. Ya kira-kira mengenai kutukan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang menganggap seperti cerita-cerita dongeng-dongeng itu, misalnya saya kutuk jadi batu, jadi binatang apa, itu tidak ada itu. Nggak ada ya? Tidak ada. Itu hanya dongeng aja. Walaupun dari orang tua ke anak nggak ada ya? Tidak ada. Itu hanya dongeng-dongeng aja untuk nakut-nakutin. Kadang manusia sholat tuh kalau ada maunya doang ya. Gimana menurut ayah tentang itu? Maksudnya sholat wajib? Sholat wajib. Enggak boleh, dosa. Orang meninggalkan satu kali aja sholat wajib itu dosanya besar. Karena itu adalah tali penghubung antara kita manusia dengan Allah. Jadi enggak boleh kita meninggalkan sholat. Satu kali pun meninggalkan enggak boleh. Dosa besar. Ada hadisnya Nabi Muhammad kan mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang menegakkan
sholat, maka dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang melalaikan sholatnya, meninggalkan, faqad hadamaddin, maka dia meruntuhkan agamanya. Nggak boleh. Lebih baik nih orang yang kena masalah terus dia baru ingat sholat, apa orang yang kena masalah tapi dia tetap ingat sholat? Ya dua-dua nggak bagus. Lebih baik mana maksudnya gitu? Nggak bisa, ya tidak bisa mengatakan lebih baik mana, karena dua-duanya nggak bagus. Kalau dibilang lebih bagus yang ini, nanti orang bisa aja condong ke sana. Pokoknya nggak ada tawar kalau sholat tuh. Kan ayah sama kamu kan sering menegaskan bahwa yang tidak ada tawar menawar adalah sholat. Karena sholat itu juga yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi cirinya orang yang beriman itu apa ya? Sholat. Boleh nggak sih kita beramal dengan niat mencari kekayaan? Kayak misalnya amal subuh itu misalnya. Ya. Atau misalnya ada pengusaha yang dia setiap kali dia mau memulai bisnisnya, dia undang anak-anak yatim, dikasih kan supaya bisnisnya lancar gitu. Ya, misalkan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Tapi dia rugi. Oh gitu ya? Rugi, dia beramal soleh kok hanya untuk dunia aja. Padahal amal soleh itu bisa untuk dunia dan akhirat. Maksudnya rugi itu bukan berarti sama sekali rugi, tapi artinya harusnya dia bisa lebih untung dari itu. Jadi dia memberi makan kepada anak yatim itu tujuannya semata-mata karena Allah. Nanti sama Allah akan dibukakan rezekinya, pintu rezekinya, bisnisnya akan lancar, dan dia mendapat pahala simpanan untuk akhirat nanti. Boleh enggak orang berniat misalnya saya sedekah karena ini hari pertama saya buka toko, saya sedekah supaya toko saya laris. Boleh. Boleh ya? Boleh. Atau membaca ayat-ayat tertentu gitu. Ada orang-orang yang gitu kan, doa-doa tertentu untuk supaya rezekinya lancar dan sebagainya. Boleh. Boleh ya? Kan ada dalam Quran dikatakan bahwa ada manusia itu yang berbuat baik untuk tujuan kepentingan dunianya saja, maka saya tidak akan berikan akhiratnya. Allah tidak akan berikan manfaat akhiratnya. Jadi baiknya gimana kalau mau bersedekah dapat dunia dan akhirat tuh baiknya gimana? Minta ridha dari Allah, sehingga dengan ridha Allah itu bisnis saya juga berjalan lancar. Lebih baik gitu loh. Asal jangan tiap melakukan perbuatan baik tujuannya untuk dunia. Ada orang yang begitu. Kita tidak boleh melakukan berbagai macam hal itu hanya memikirkan untuk kepentingan dunia aja. Karena dunia ini sebentar. Kita hidup di dunia ini sebentar. Nanti di akhirat tuh yang lama. Yang penting itu tadi, tidak setiap melakukan ibadah tujuannya untuk mendapatkan dunia. Tidak boleh gitu. Memang harus memikirkan dunianya, tapi yang penting itu adalah akhiratnya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, ya kan, tujuannya sebagai tabungan untuk akhirat. Itu. Apa bedanya jin, setan, sama iblis di dalam Islam? Setan itu ada dari bangsa jin, ada dari manusia. Ya dari kan? manusia ada? Ada kan? Minal jinnati wan nas itu ada ayat Quran ada. Setan itu adalah makhluk yang berperilaku jahat. Tidak ada baiknya sama sekali. Itu setan. Nah, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Nah, kalau jin itu adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat. Kecuali atas kehendak Allah ya. Dia ada di sekitar kita. Makhluk halus lah gitu ya? Ya, tidak bisa kita lihat gitu. Itu jin. Jadi tidak selalu jin ya setan itu ya? Tidak. Nah, iblis itu adalah bangsa jin yang disuruh tunduk kepada Adam, dia tidak mau tunduk. Jadi iblis itu adalah yang pada waktu Adam sudah diciptakan, dia disuruh tunduk kepada Adam, tidak mau. Karena dia merasa dirinya lebih mulia. Sejenis bangsa jin atau apa? Ya, sejenis bangsa jin. Oh, berarti tidak semua jin itu iblis gitu? Tidak. Jadi iblis itu cuma satu maksudnya? Iya. Ya, dia beranak pinak kan akhirnya kan. Akhirnya beranak pinak kan. Karena dia minta sama Allah supaya dia dikekalkan sampai kiamat. Dan dia yang berjanji untuk menggoda manusia sampai kiamat gitu ya? Iya. Ya sama Allah diizinkan, ya sudah diizinkan, jadi dia hidup terus sampai kiamat nanti. Kan di Quran dikatakan bahwa dia dari bangsa jin, iblis ini. Artinya apa? Berarti dia bukan semua jin itu iblis, tidak. Ada yang setan, ada yang ibadah. Jin itu ada yang baik, dia soleh, Islam ya. Ada yang pinter, hafal Quran segala macam. Oh gitu ya? Iya.